Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan bertandang melawan peringkat 6 Lazio pada pekan ke-8 Liga Italia malam nanti. Pertandingan di Stadio Olimpico ini dijadwalkan kick-off pukul 23 waktu Indonesia Barat. Simone Inzaghi akan pulang ke rumah lamanya. Pelatih Lazio periode 2016-2021 itu kembali ke Olimpico, tapi kali ini sebagai lawan. Lazio belum tampil meyakinkan di bawah asuhan sang juru taktik baru Maurizio Sarri. Alhasil, performa Lazio di laga Italia musim ini masih naik turun. Lazio baru menang 3 kali, imbang 2 kali dan kalah 2 kali, sehingga ada di posisi ke-6 klasmen sementara. Dalam pertandingan kontra Inter, Lazio tidak dapat memainkan bek tengah mereka, Francesco Acerbi, karena kartu merah saat Gli Aquiloti kalah 0-3 dari Bologna. Meski begitu, Lazio akan diperkuat oleh penyerang andalannya Ciro Immobile yang sebelumnya sempat cedera. Inter datang ke kandang Napoli dalam keadaan yang jauh lebih percaya diri, sebab I Nerazzurri belum terkalahkan di Liga Italia musim ini dengan torehan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang. Akan tetapi Inter juga memiliki masalah jelang pertandingan kontra Lazio. Inter tidak akan diperkuat Joaquin Correa karena cedera, dan para pemain dari Amerika Selatan juga diragukan kondisinya setelah bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Dengan kondisi sekarang, pertandingan Lazio kontra Inter diprediksi akan berjalan dengan ketat. Meski begitu, Inter masih berpeluang besar membawa 3 poin dari Stadio Olimpico. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport bahwa sebagai dampak dari mepetnya jadwal pertandingan internasional dan liga, maka pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi kemungkinan akan lebih condong memainkan pemain yang tidak memperkuat timnas, seperti Roberto Gagliardini dan Matteo Darmian. Keduanya saat ini dalam kondisi fisik prima dan bakal diberi kesempatan untuk membuat sang pelatih terkesan saat melawan tim asuhan Maurizio Sarri. Matteo Darmian lebih favorit jadi starter di sisi kanan ketimbang Denzel Dumfries yang tengah kelelahan usai membela timnas Belanda selama jeda internasional. Sedangkan Gagliardini yang belum banyak mendapat menit bermain sejauh musim ini akan diberi kesempatan memulai sejak menit awal bersama Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic di sektor tengah. Sementara itu, Inzaghi kemungkinan akan memasangkan Edin Dzeko dengan Ivan Perisic, meskipun masih berharap bisa menurunkan Lautaro sejak awal laga. Masih ada jarak antara gaji yang diminta Marcelo Brozovic dan gaji yang siap ditawarkan Inter kepadanya. FC Inter News, pertemuan baru diperkirakan akan terjadi antara agen pemain dan eksklusif Inter untuk menuntaskan kesepakatan pada akhir Oktober. Pertemuan telah berlangsung kemarin, tetapi dilaporkan bahwa Marcelo Brozovic tiba tanpa agen atau pengacaranya yang membuat kecewa manajemen Inter, karena membuat pertemuan itu sebagian besar tidak berguna. Inter tampaknya tidak ingin melebihi 4 hingga 4,5 juta euro per musim untuk gelandang Kroasia tersebut. Namun sang pemain meminta angka lebih seperti 6 juta euro. Inter ingin segera mendapatkan kepastian tentang kondisi kontrak sang pemain. Apabila di akhir tahun belum terjadi kesepakatan, maka Brozovic akan pergi secara gratis di musim panas. Sementara itu, Inter dan Nicolo Barella telah sepakat melanjutkan kebersamaan dengan durasi kontrak yang diperpanjang hingga tahun 2026 dan bakal mengemban jabatan sebagai kapten Nerazzurri mulai musim depan.
Seperti yang telah dilaporkan La Gazzetta dello Sport bahwa gelandang asal Sardinia itu setuju untuk memperpanjang kontraknya di Inter Milan dengan nilai total gaji mencapai 25 juta euro yang disebar dalam 5 tahun. Pertemuan di Kiev antara Direktur klub Piero Ausilio dan agen Alessandro Beltrami sangat menentukan dalam tercapainya kesepakatan baru ini, dan penandatanganan kontrak diprediksi akan dilakukan tahun ini. Inter berpeluang mendapat suntikan dana yang lumayan besar. Pasalnya, TV dari perusahaan Cina, Wanda Sports, telah mengajukan tawaran untuk membeli hak siar Liga Italia Serie A. Seperti yang telah dilaporkan oleh Isole 24 Ore, bahwa Wanda Sports memiliki perusahaan pemasaran media dan olahraga yang bernama Infront Italy, dan mereka ingin membeli hak siar Liga Italia Serie A. Klub-klub Italia saat ini kehilangan sejumlah pemasukan dari hak siar televisi musim ini karena pertarungan hukum antara beIN Sports, Qatar, dan Arab Saudi. Serie A sekarang perlu memutuskan apakah mereka ingin menerima kesepakatan dari Wanda Sports atau masih menunggu untuk melihat apakah ada tawaran yang lebih besar dari perusahaan lain. Inter telah menyediakan 50.000 lembar tiket untuk laga ketiga mereka di fase grup Liga Champions melawan FC Sheriff. Jumlah tiket yang dicetak tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah Italia yang mengizinkan stadion diisi penonton dengan kehadiran maksimal 75%. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, bahwa pemerintah Italia telah meningkatkan kapasitas stadion dari 50% menjadi 75%. Dan itu berarti laga Inter melawan tim asal Moldova tersebut akan menjadi pertandingan dengan kehadiran penonton terbanyak sejak awal pandemi COVID-19. Hingga saat ini diyakini sudah 40.000 lembar tiket yang telah terjual untuk pertandingan tersebut, dan klub berharap sisanya akan sold out jelang kick-off. Laga ini menjadi menarik untuk ditonton, mengingat FC Sheriff yang secara mengejutkan mampu memenangkan 2 pertandingan awal mereka di babak penyisihan grup sejauh ini, yakni melawan Shakhtar Donetsk dan raksasa Eropa Real Madrid. Sementara Inter baru mengemas 1 poin sehingga sangat penting bagi mereka untuk melakukan yang terbaik dan menunjukkan kepada penonton bahwa mereka mampu lolos ke fase berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, rumor pembelian Inter oleh PIF semakin kencang berhembus. Namun saat ini manajemen klub telah membantah rumor dugaan negosiasi tersebut. Laman berita Calcio e Finanza menyoroti bahwa sudah ada benang merah yang menghubungkan dana Saudi dengan Inter. Agustus lalu PIF mengakuisisi saham pabrikan mobil super mewah asal Italia Pagani dan menjadi pemegang saham minoritas. Perusahaan ini dikendalikan oleh 2 pemegang saham historis, yaitu Emilio Petrone dan Nicola Volpi. Nama terakhir anggota Dewan Direksi Inter saat Erick Thohir menjabat presiden dari 2014 hingga 2018. Selama 4 tahun, Volpi berkontribusi pada operasi pembiayaan klub bersama dengan Goldman Sachs. Meskipun mungkin tampak sepele, ada jaringan kepentingan bisnis yang jelas yang menambahkan konten mengapa orang-orang Arab Saudi diduga tertarik untuk membeli Inter dan menjalankan juara Italia ini.